Ya, pemerintah dan dunia usaha optimistis perekonomian nasional pulih lebih cepat menyusul dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Geliat ekonomi sudah terjadi di berbagai sektor yang mengalami pelonggaran PSBB atau memasuki adaptasi new normal. Lantas, apa langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dan sektor apa saja yang bisa dimaksimalkan agar ekonomi Indonesia di 2020 tidak terkonstruksi? Langsung saja kita bahas bersama Deputi 1 Bidang Koordinasi Ekonomi, Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Bapak Iskandar Simorangkir, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, yang juga Wakil Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdani. Apa kabar Pak Iskandar dan juga Bu Sinta? Baik. Baik. Iya. Ya, Pak Iskandar, ini tema kita hari ini mengenai ekonomi bersemi di tengah pandemi. Ini menarik, apakah memang ekonomi kita sedang bersemi di tengah pandemi ini, dan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ekonomi kita benar-benar bisa bersemi di pandemi ini, Pak? Terima kasih Mas Andras. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun. Kita sadari aspek kesehatan itu merupakan aspek yang sangat penting, ya, harus kita jaga. Bersamaan dengan itu memang kita harus menghidupi rakyat kita. Maka itu kalau kita lihat komposisi anggaran, itu 87,55 triliun itu untuk kesehatan. Itu prioritas yang utama. Kemudian untuk pemulihan ekonomi ini kita bagi dalam untuk mendongkrak daya beli masyarakat, yaitu melalui perlindungan sosial 203,9 triliun rupiah. Kemudian insentif untuk usaha itu 120,61 triliun. Yeah. Kita tahu basis ekonomi kita kan banyak berbasis UMKM, maka itu pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan stimulus UMKM sebesar 123,46 triliun. Tentunya perusahaan-perusahaan kan tentunya akan dalam dia mulai beroperasi pasti membutuhkan modal kerja dan dukungan usaha. Oleh karena itu pemerintah juga telah mengalokasikan pembiayaan untuk korporasi sebesar 53,57 triliun. Selain itu juga pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektoral dan Pemda itu sebesar 106,11 triliun. Jadi dari aspek kesehatan kita tetap protokolnya, Mas Andra, tetapi kita juga harus realistis. Kita harus bergerak ekonomi kita. Kenapa mesti bergerak? Karena sederhana saja untuk pangan misalkan. Masyarakat kan butuh makan, ya, maka itu ini harus diproduksi kan. Oleh karena itu untuk bisa mendorong ekonomi kita, maka kita secara bertahap akan membuka ekonomi kita, di mana kita tahu Senin kemarin untuk daerah-daerah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembukaan ekonomi, itu kita udah mulai buka. Misalkan untuk Jakarta kita udah mulai membuka mal, tetapi protokolnya tetap kita jaga ketat, ya. Kita nggak mau akan terjadi second wave di dalam COVID-19 ini. Jadi ekonomi bergerak, tetapi kita bisa mencegah penularan COVID. Intinya seperti itu kebijakan pemerintah tadi, mendorong ekonomi, tetapi kesehatan tetap dijaga. Oke, Pak Iskandar, saya mau konfirmasi lagi, ini untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional ini, tadi Bapak mengatakan 600 triliunan. 600 atau 900 triliun, Pak? 695,2 triliun yang terakhir. Bukannya sudah meningkat menjadi 900 lebih, Pak? Yang COVID untuk yang COVID saja 695 triliun, 695,2 triliun. Oh, ini beda dengan pemulihan ekonomi nasional, COVID, Pak, ya? Penanganan COVID. Oke, baik. Saya coba beralih ke Bu Sinta. Bu Sinta? Ya. Ya, Bu Sinta, Anda melihatnya apakah pelonggaran PSBB ini sudah atau akan efektif untuk menggeliatkan kembali ekonomi tanah air, Bu Sinta? Ya. Jadi kami pertama-tama apresiasi ya bahwa pemerintah melihat bahwa bagaimanapun juga kita harus memulai aktivitas ekonomi ini kembali. Jadi kalau kita lihat saat ini
dengan adanya wabah COVID-19 sampai vaksinnya ditemukan kan kita harus hidup berdampingan ya, jadi nggak mungkin bisa dikendalikan full. Untuk itu setelah kita melalui masa PSBB di berbagai wilayah lockdown, kita melihat dampaknya ke berbagai sektor juga sangat besar. Dan oleh karena itu kita sekarang ini sudah mulai melihat bagaimana memulai aktivitas secara bertahap. Nah, memang kalau dilihat COVID-19 ini kan ada demand shock dan supply shock, gitu ya. Jadi walaupun kita sekarang sudah memulai kembali aktivitas, tentu saja tidak bisa lagi langsung seperti pra-pandemi. Makanya sekarang kita selalu mengatakan, oke, bagaimana kita mulai perlahan-lahan, bagaimana mall dan retail juga sudah mulai dibuka Senin kemarin, dan juga perkantoran juga mulai aktivitas kembali, tapi ya kita tidak bisa kemudian langsung mengharapkan bahwa demand akan pulih kembali gitu. Jadi kalau kita lihat pada saat ini permasalahan utama kita adalah nomor satu dari segi protokol kesehatan, tentu saja buat berbagai pelaku usaha ini kan harus ditegakkan protokol kesehatan yang sudah sesuai aturan yang arahan pemerintah. Dan ini perlu saya rasa kedisiplinan yang tinggi ya untuk bisa dilakukan. Masing-masing harus mempunyai satu SOP dan yang jelas juga di tempat-tempat yang hubungannya dengan publik. Jadi ini pasti semua harus diikuti. Dalam sisi yang lain kita harus bisa bagaimana memulai aktivitas ini dengan pemulihan ekonomi. Kita juga harus melihat dari segi cash flow gitu. Karena banyak tentu saja sektor perusahaan yang sudah terkendala nih dari segi cash flow-nya. Makanya kita sangat mengharapkan bahwa stimulus ini bisa segera terrealisasi. Ya, Bu Sinta, tadi Anda mengatakan ini memang proses untuk pemulihannya bertahap, tidak bisa langsung begitu ya. Tapi fokusnya atau urgensinya sektor mana yang harusnya difokuskan oleh pemerintah untuk bisa diberikan stimulus atau juga dibenahi begitu, Bu Sinta? Iya, jadi memang kalau tadi dikatakan Pak Iskandar benar, memang UMKM ini kan sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kami juga mengerti bahwa memang pemerintah harus banyak membantu UMKM. Tapi dari sisi lain kita juga melihat bahwa kita mesti berhati-hati untuk sektor padat karya. Karena sektor padat karya ini sangat mempengaruhi terutama dari segi jumlah pengangguran nantinya. Kalau kita lihat data dari asosiasi yang kami dapatkan, itu sampai dengan hari ini saja sudah lebih dari 6 juta yang dirumahkan atau di PHK. Jadi ini angka yang terus bisa bertambah, walaupun aktivitas sudah mulai kembali kan banyak faktornya ya. Jadi saya rasa ini harus diperhatikan, jangan sampai pengangguran akan semakin tinggi, dan tentu saja nantinya akan berdampak kepada kemiskinan gitu. Jadi angka kemiskinan juga bisa akan terus naik. Jadi ini saya rasa yang harus menjadi prioritas, bagaimana sektor padat karya kita ini bisa diselamatkan. Oke, baik. Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar, saya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto terkait dengan protokol khusus dan juga protokol umum dalam hal untuk pemulihan ekonomi nasional ini. Ini bisa dijelaskan ini protokol khususnya ini maksudnya seperti apa, Pak Iskandar? Sebenarnya kan intinya itu supaya COVID-19 ini tidak menyebar. Menyebarkan itu kan intinya daripada protokol ini. Misalkanlah contoh yang umum kita tahu, kita bermasker. Ini saya nggak bermasker karena sendiri di ruangan nih, Mas Andra. Ya, kemudian jaga jarak, ya, kemudian dihindari berkumpul terlalu banyak seperti itu. Kemudian jaga kebersihan. Ini memang protokol-protokol yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk pencegahan penularan daripada COVID-19. Iya, itu yang umum, Pak ya. Permasalahan ini kan sebenarnya kita pernah mengalami sebenarnya cuma ratusan tahun yang lalu, Mas Andra. Tahun 1918 dan 1919 ya. Ketiga terjadi flu burung pada waktu itu. Kita manusia waktu itu mampu beradaptasi dengan menghindarkan penyakit, tetapi aktivitas ekonomi kan harus bergerak. Kita kan harus makan, ya kan? Harus kita menghidupi rakyat kita sendiri. Oleh karena itu memang
protokol ini harus ketat kita jaga, tidak berkumpul terlalu banyak, kita hindarin lah untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Misalkanlah untuk ke mall, ngapain kita berbondong-bondong? Nanti kita berbelanja secukupnya saja, karena nanti sesudah vaksin ditemukan, baru nanti kita bisa hidup normal. Tetapi untuk sekarang kita memang harus mengikuti protokol-protokol COVID, seperti saya kemukakan tadi, cuci tangan setiap kita habis dari luar, kemudian ganti pakaian, ya, supaya jangan menularkan kepada anggota keluarga kita. Itu protokol-protokol itu yang harus kita jaga secara ketat, Mas Andra. Jadi aktivitas tetap jalan, artinya kita tetap produktif. Jadi bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID tadi. Karena COVID-nya kan ada di lingkungan kita gitu. Tapi kita bisa mengisolasi COVID itu supaya jangan menularkan kepada orang lain. Tetapi kita bisa tetap produktif, bekerja, memproduksi barang, kemudian kita bisa menghasilkan output di dalam ekonomi, sehingga ekonomi kita bisa bergerak lagi gitu ya. Kita bisa menghindari PHK, maka itu tadi saya kemukakan, seperti UMKM ini menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah itu mengalokasikan setidaknya 123,46 triliun, baik itu berupa tambahan subsidi bunga untuk UMKM tadi, karena kita sadar bahwa akibat daripada COVID ini kan sempat terhenti aktivitas dari UMKM ini. Maka itu perlu pembebasan bunga kita berikan, misalkan untuk KUR itu 3 bulan itu kita kasih bunganya jadi 0% akibat tambahan subsidi bunga. Sesudah dia recover, kita turunkan lagi tambahannya hanya 3%. Jadi dia hanya bayar 3% seperti KUR ini. Itu kita dorong terus. Dari sisi kuantitas itu kita 190 triliun mengalokasikan untuk tahun 2020 itu, Mas Andra. Karena kita sadar ini merupakan motor penggerak ekonomi. Jadi ini sambil jalan kita juga harus cegah, jangan sampai menularkan ke seluruh masyarakat. Ya, Pak Iskandar, terkait dengan protokol tadi, ini apakah dari pantauan pemerintah, ini para pelaku usaha yang sudah mulai melaksanakan lagi atau beroperasi lagi, apakah mereka sudah mentaati protokol-protokol yang diinginkan oleh Menko Perekonomian, Pak? Jadi kalau pengamatan kita begini ya, jadi artinya hampir sebagian besar udah kita lihat memenuhi persyaratan. Tetapi tentunya bagi usaha yang kecil-kecil ini kita jangan lelah gitu ya, mengingatkan mereka ya. Mungkin mereka nggak sadar, nggak tahu seperti itu. Ini tugas kita bersama untuk mengingatkan semua komponen masyarakat itu, baik usaha kecil tadi, untuk mengingatkan kembali. Misalkan lah kayak pedagang-pedagang, nggak semua mempunyai pendidikan yang tinggi, ya kan? Ini kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Kalau misalkan mereka belum memenuhi protokol, mungkin karena memang nggak tahu kayak gitu ya. Jadi bukan karena disengaja seperti itu. Maka itu tugas kita untuk mengingatkan protokol-protokol COVID ini supaya semua usaha baik itu dari mikro ya sampai besar menaati aturan protokol-protokol yang sudah ditetapkan panduannya oleh Kementerian Kesehatan. Baik, Bu Sinta. Bu Sinta, terkait dengan protokol yang diinginkan oleh Kementerian Perekonomian ini sulit nggak sih bagi para pelaku usaha untuk menjalankannya, Bu Sinta? Ya, jadi pertama kami memang sampaikan ya pada awal waktu Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan main, dari situ kami sebenarnya sudah mulai berkoordinasi dengan semua asosiasi sektoral untuk menyiapkan SOP dan protokol kesehatan sesuai arahan. Tapi kemudian masing-masing sektor juga Kementerian KL terkait juga mengeluarkan aturan ya, seperti Kementerian Perdagangan, Pariwisata, itu masing-masing buat protokol. Jadi ini semua ini sebenarnya yang penting alignment. Juga pemerintah daerah, jadi seperti diketahui waktu kita mulai memperlakukan transisi PSBB untuk Jakarta contohnya, itu Pemda daerah juga punya buat aturan protokol kesehatan juga. Nah,
kami katakan ini mohon koordinasi, jadi supaya semua align, jangan ada yang beda-beda. Kami lihat memang kadang-kadang masih ada perbedaan antara Contoh yang bedanya apa, Bu Sinta? Yang sekarang dicoba untuk supaya kalau ada conflicting gitu ya, kita perlu penegasan gitu ya, mana yang harus kita ikuti. Bu Sinta, contoh protokol yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lain ini apa, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin secara detail ya, karena kan kalau kita bicara protokol ini kita mulai misalnya dengan aturan main kapasitas gitu. Misalnya ada yang bilang mengatakan kapasitas harus harus 35%. Kemudian ada yang mengatakan kapasitas harus 50%. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang masih ada beberapa perbedaan, tapi pada saat ini kami melihat begini, kami mengambil positifnya bahwa yang penting kami memberikan feedback dan kemudian ada alignment yang harus diikuti. Jadi maksudnya kita nggak bisa perfect, nggak bisa sempurna, karena masing-masing mungkin punya punya data atau punya background latar belakang sendiri untuk penetapan satu protokol. Tapi yang penting buat kami sekarang, kami ini di lapangan memberikan feedback. Jadi hampir tiap hari kami dengan pelaku usaha ini dapat masukan-masukan terus nih, apa yang tidak jalan, terutama yang hubungannya misalnya dengan mobilitas ya, mobilitas manusianya ya. Jadi baik itu penerbangan, baik itu dari sisi darat, ya, transportasi darat. Ini kami baru selesai tadi virtual call. Jadi mereka banyak sekali memberikan masukan, ini setiap ini mesti rapid test, kemudian ini aturannya seperti ini, kemudian kendalanya seperti apa. Nah ini yang saya rasa yang penting untuk disampaikan kembali kepada pemerintah, apa yang jalan dan apa yang tidak jalan. Jadi memang misalignment bisa saja terjadi, tapi pada akhirnya kita mesti tahu mana yang bisa jalan dan tidak. Kedua, saya juga mau menyampaikan faktor cost. Ya, tadi kita baru ada ini yang sederhana saja. Ya, Bu Sinta. Untuk misalnya untuk melakukan satu pengangkutan, ya itu perlu orangnya melakukan rapid test. Tapi kemudian biaya daripada angkutannya itu lebih murah malah dari rapid testnya gitu. Nah ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Jadi juga banyak misalnya alat-alat yang mesti dipasang, apakah di mall di mana, itu ada tambahan cost gitu. Ini yang saya rasa untuk beberapa industri yang mungkin kalau yang industri besar mungkin lebih berat, untuk yang UMKM ini jelas kos-kos tambahan ini sangat sulit untuk bisa dipenuhi. Jadi kami juga melihat bahwa kos ini juga sesuatu yang mesti diperhatikan pemerintah, bagaimana apakah penyediaan rapid test pemerintah juga bisa bantu untuk fasilitasi gitu, karena kalau semua ini kita naikkan dari harga konsumennya gitu, jadi bahwa harga jualnya kita naikkan untuk dengan tambah-tambah ini, saya rasa akan semakin sulit, karena saat ini memang masalahnya kan daya beli dari masyarakatnya juga sangat terbatas gitu. Jadi kita harus memperhatikan bahwa dari penerapan ini sangat penting. Dan kami menyetujui bahwa ini bukan yang nggak bisa dilakukan, tapi bagaimana caranya juga menjembatani supaya kos-kos tambahan ini juga bisa dibantu oleh pemerintah. Baik, Bu Sinta dan juga Pak Iskandar, kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.